Kita mulai Pak Mol ya. Silakan lihat ke depan aja, nggak usah lihat ke Pak Amir ya atau Pak Ganjar. Ikuti Pak Maul. Ya. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hari ini siapa yang mungkin berdoa? Dina. Ya, silakan Dina dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa. Teman-teman yang disiapkan. Teman-teman pada mari teman-teman kita Alvino Bobi Putra, Anita Afisa Kaisa,
Terus Anissa Nurrohma, Arsha Wahyu Ardana, Asifa Asmi Ardani, terus Aulia Izzatul Nisa, terus Brilian Eka, terus Kalasia Asmi, Khalilur Rahman, Desi Tamel, Fahri Aska, Fajar Latif, Fauzan, Vina Delia Putri, Haikal, Indah Aprilia Putri, Caca, Tisha, Rizky, Kalita Zahra, Zakia, Esnada Prameswati. Semua hadir ya? Apa kabar hari ini anak-anak? Sudah sarapan? Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila tentang dasar negara kita. Apa? Dasar negara kita adalah Pancasila. Lambang negara kita adalah harga Pancasila. Ingat-ingat ya. Dasar negara kita adalah Pancasila. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Di Garuda Pancasila itu ada 5 lambang. Ada lambang apa saja? Masih ingat ya? Itu melambangkan bunyi sila 1 sampai 5. Ada yang masih ingat bunyi sila 1 sampai 5? Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Masih ingat semua ya? Hari ini kita akan mempelajari lebih dalam atau mempelajari lebih tahu lagi tentang sila Pancasila lambang negara dengan menonton tentang lambang negara dan dasar negara kita. Silakan didengarkan dan kita Jadi lambang negara bangsa Indonesia
Pancasila yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat adalah: 1. Sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Tenggang rasa. 3. Gemar menolong orang lain. 4. Tidak membeda-bedakan. Dan 5. Berbicara pada orang lain dengan sopan santun. Pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pada Pancasila, pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan kesatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar tunggal. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Pohon beringin memiliki banyak akar yang membantu dari ranting-rantingnya. Contoh sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah: 1. Rela berkorban. 2. Cinta tanah air. 3. Mencintai produk lokal. 4. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. 5. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dengan kemusyawaratan atau perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia, dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Contoh sila keempat Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah: 1. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. 2. Tidak memaksa kehendak orang lain. 3. Melaksanakan musyawarah mufakat. 4. Menghormati dan melindungi hasil musyawarah. Padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan tingkat. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah: 1. Sikap adil kepada sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. Dan 4. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Ya. Apa makna dan arti dari 45 bintang desa? Pada bintang berwarna kuning bersudut 5. Nah, di sini kita sudah diperlihatkan dalam video itu tentang 5 sila dan juga maknanya. Sila pertama itu gambarnya bintang. Maknanya apa tadi? Cahaya rohani untuk setiap manusia. Jadi setiap manusia memiliki agama masing-masing. Kita sebagai umat Islam harus menghormati umat yang lain. Agama di Indonesia ada berapa toh? 6 toh? Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi kita sebagai sesama umat manusia, umat Islam harus menghormati ibadahnya umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha, umat Konghucu, dan seterusnya. Sedangkan umat Kristen juga harus menghormati ibadahnya umat yang lain. Seperti itu. Terus bentar. Ayat kerohanian bagi setiap manusia. Kemendikbud berputar kepada toh kegiatan yang bisa diterapkan sesuai sila pertama adalah: 1. Percaya kepada. Nah, ini sila pertama itu menggambarkan tentang kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan kita siapa? Allah.
sebagai umat Allah kita harus beribadah kepada Allah. Beribadahnya bagaimana? Sholat, terus ngaji, bisa berbuat baik dengan orang lain, berzakat, menolong orang lain, seperti itu sebagai umat beragama. Selanjutnya, yang kedua, kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati. nah ini saling menghormati. Yang kedua adalah saling menghormati antara sesama umat beragama. Seperti tadi yang Pak Mau bilang, umat agama Islam harus menghormati umat agama Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Yang ketiga, 3. nah hidup rukun. Sudah tahu ya hidup rukun? Tidak saling bertengkar, tidak saling menjelek-jelekkan, tidak saling mengolok-olok, tidak saling memukul atau gelut-gelutan. Itu adalah yang disebut hidup rukun. Selanjutnya yang keempat, 4. Bekerja sama antara guru keagamaan. nah ini yang keempat adalah bekerja sama. Kalian pernah nggak kerja bakti dengan umat Kristen atau umat Hindu atau umat Buddha? Nah di kampung-kampung kalian pernah? Contohnya teman kalian yang sering bermain di rumah itu memiliki agama Kristen. Kalian juga tetap bermain dengannya toh? Ya harus tetap bermain. Seperti itu terus. Dan mengatur pekerjaan yang berbeda-beda. 5. Tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan. Nah ini yang kelima yang paling penting. Tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Jadi agama kita ya agama kita, agama dia ya agama dia. Tidak boleh kita, yuk kamu masuk agamaku, dengan memaksa menarik-narik untuk ikut beribadah ke tempat kita, atau kita disuruh beribadah di tempat dia. Tidak boleh. Itu kepercayaan kita masing-masing, beribadahnya juga masing-masing. Seperti itu. Kepada tanaman warna merah. Nah ini Atas tulang-tulang kecil dengan jumlah. yang kedua ada rantai. Rantai itu ada bentuknya yang kotak, ada bentuknya yang bulat. Diceritakan tadi yang kotak adalah laki-laki, yang bundar adalah perempuan. Berarti kita tidak boleh membeda-bedakan teman atau sahabat kita, karena rantai ini kan bersambung-sambung, tidak putus. Jadi kita harus merangkul semuanya bersama-sama, berkumpul, belajar bersama, mendapatkan ilmu yang sama. Tidak boleh membeda-bedakan. 17 bulan dan saling menyambung, di mana itu menandakan manusia persekutuan masyarakat adalah. 2. Nah ini yang pertama, sikap saling mencintai sesama manusia. Walaupun itu laki-laki, walaupun itu perempuan, walaupun itu perempuan seperti laki-laki, walaupun itu laki-laki seperti perempuan, kita harus saling menghormati. Karena itu juga manusia, bukan harus dihormati. Ketika bicara dia harus didengar. Ketika kalian berbicara harus didengarkan juga. Yang kedua, tenggang rasa. Yang tenggang rasa itu apa? Menghargai dan menghormati orang lain. Tenggang rasa itu bertanggung jawab terhadap diri kita dan orang lain. Orang lain punya pendapat, kita dinasihati, kita terus yang ketiga, Dan rasa tidak dengan menolong orang lain. sudah tahu ya kalau gemar menolong orang lain, kita saling menolong terhadap orang lain. Sama ada teman yang jatuh kita tolong, ada teman yang bertengkar kita lain seperti itu saling menolong. Tidak membeda-bedakan. Nah itu. Cara kepada orang lain dengan sopan santun. Nah yang keempat, tidak berbicara, tidak membeda-bedakan orang lain. Kita berteman satu kelas, satu sekolahan, satu masyarakat, itu semua bersahabat. Contoh, kalian punya teman di sana, terus di tetangga kalian ada orang yang tidak disuka, harus tetap berteman walaupun tidak terlalu suka. Itulah namanya tidak membeda-bedakan. Kita bersahabat, kita berteman, semuanya harus saling
tidak membeda-bedakan. Yang kelima, ini yang paling penting juga, berbicara kepada orang lain dengan sopan santun, terutama terhadap orang yang lebih tua, seperti guru kalian, orang tua kalian, bapak, simbah, dan seterusnya. Itu harus menggunakan bahasa yang sopan. Selanjutnya, nah, ini sila berapa ini? Gambar sila berapa? Ketiga. Gambarnya apa? Pohon beringin. Di gambar pohon beringin ini digambarkan pohon beringin itu kuat, akarnya sehingga masyarakat Indonesia itu diharapkan menjadi masyarakat yang menahan bencana, menahan apapun yang kita dapat atau kita lewat. Gambarkan dengan akar yang kuat. Negara kesatuan yang punya banyak budaya, ada yang budayanya itu apa? Kalau di Jawa budayanya apa? Memakai baju batik atau baju lurik. Kalau di daerah lain, contohnya Jawa Tengah, mereka memakai baju yang beda lagi, memakai busana yang beda lagi. Permainan tradisionalnya juga beda-beda. Jadi kita harus saling menghargai juga tuh. Nah, itu menjaga keamanan dari apa? Menjaga keamanan dari apa tadi? Dari penjahat-penjahat atau dari penjajah-penjajah dari luar negeri seperti itu. Terus sekarang kita masuk sila keempat. Nah, nih sila keempat bunyinya apa? Hanya dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam persyaratan perwakilan. Ini berhubungan dengan kebebasan untuk berkumpul dalam artian mencari kesepakatan bersama. Contohnya kalau kita di kelas ini berdiskusi kelompok, itu yang mencerminkan sila keempat. Ketika kalian diberi tugas untuk mengerjakan kelompok, jadi kalian harus berdiskusi, jangan sendiri-sendiri. Karena masyarakat Indonesia menceritakan tentang belajar berkelompok. Sekarang kita langsung masuk saja sila yang kelima, ini berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia, berhubungan dengan sandang, pangan. Di Indonesia masih banyak nggak tuh orang yang belum bisa makan, masih banyak nggak tuh orang yang nggak punya pakaian untuk ganti-ganti seperti kita, setiap hari bisa ganti pakaian terus, ada nggak? Yang satu minggu hanya punya 2 pakaian untuk dipakai, masih ada? Pernah lihat orang yang di pinggir jalan minta-minta pernah ya? Itu biasanya dia tidak belum bu. Itu adalah tugas kita sebagai orang yang untuk memberi, untuk berapa? Nah, berbagi terhadap apa yang kita milih. Sudah paham semuanya tentang satu sila 1 sampai sila kelima? Penempatan lambangnya juga sudah paham. Sekarang kita belajar kelompok. Kelompoknya kita tidak usah pergi-pergi, jadi kelompoknya satu meja, jadi satu kelompok. Sudah siap ya kemarin Pak mau nyuruh Pak Gunting? Ya. Satu meja harus ada 1 gunting, kalau tidak ada bisa meminjam temannya yang punya 2 gunting. Silahkan. Di sini Pak mau punya lambang sila Pancasila, ya. Lambang apa? Lambang negara kita apa? Garudanya itu ininya lepas pergi-pergi. Kalian harus menempatkan ke tempat. Di sini juga ada kotak yang harus kalian isi. Ada tulisannya apa? Terus yang bawahnya ini kalian bisa
menuliskan sesuai dengan titik-titiknya ini. Tulisannya apa ini? Ganda Pancasila. Silakan, ini Pak mau bagi. Yang kedua ada lagi. Yang kedua adalah menjodohkan antara kegiatan dan lambang silakan. Satu meja satu. Berarti dua kertas ya. Ya, itu digunting terus ditempelkan. Yang satu menggunting, yang satunya menempelkan bisa. Yang atas, bagian atas ini kan ada gambarnya gunting. Ya. Apanya? Ini dibagi. Silakan ya. Coba berdiskusi kelompok dengan teman sekolahnya. Ya. Nah. Ini lihat, silakan gunting, terus kalian tempelkan ke daerah sini. Sudah ada disediakan kotak-kotaknya, coba ditempelkan. Gunting terus ditempelkan ke kotak-kotak yang ada di. Silakan. Ya. Sesuaikan dengan tempatnya. Coba dibaca. Enggak, ini dibaca. Perintahnya apa itu? Tempel di sini. Ini kan jelas sih. Tebarkan. Kalau ini ditempel di sini. Ya. Diambil ini kalinya berapa? Terserah kalian pokoknya. Itu untuk nulis di atasnya yang kamu tebarkan tadi sama. Oh, betul. Iya, itu kan nanti di sini tulisan. Tulisannya apa ini? Ulasa Sidapaga. Tulisannya tidak mana sih? Oh, yang ini yang kotak-kotak ini disusun menjadi kata. Ini apanya? Pakai pensil. Ayo apa itu?
Ya satu nempel ya, satu anu. Yang coba. Kalau yang gunting itu dikasih, ya dihubungkan, dijodohkan. Mana jodohnya? Iya. Ini disusun di sini. Tulisannya jadi apa nanti? Ini tulisannya jadi apa? Sudah digambar di sini. Ya, nanti digambar di sini ya. Disusun menjadi Mas kalimatnya apa? Sudah ada? Ini penting nggak apa-apa. Kan sudah ada titik-titiknya kan? Ini kan? Ya, iya, itu disusun di bawah itu di bawah karena ada tombol. Iya. Terus yang itu disusun juga. Ya, ini gambar gimana? Ayo ini ya disusun di bawah sih. Jadikan kalimatnya apa itu? Ayo.